Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di Balaghah Channel. Namanya kok ganti-ganti sih Pak, kemarin gini sekarang begini. Yalah, kita kan agak sedikit berbeda dengan yang lain. Assalamualaikum teman-teman. Tuh ada temanmu yang nyapa itu loh, tapi nggak kelihatan wajahnya karena termasuk alam gaib. Hari ini kita kemarin sudah menerangkan tentang musnad ilaih bi al atau lam ta'rif. Hari ini kita akan lanjutkan dengan apa? Musnad ilaih bil idhofah. Musnad ilaih kemarin kita menerangkan tentang musnad ilaih bi al ta'rif. Ada yang al lil ahdi dzikri, jadi diketahui dengan ucapan, atau kalau dalam bahasa tulis berarti sudah disebutkan di depan. Ada lagi yang lil ahdi dzihni, jadi diketahui melalui proses pemahaman dalam hati, meskipun tidak disebutkan dan tidak disebutkan di depan. Kemudian yang terakhir ada lil ahdil hudur, yakni pemahaman itu bisa kita fahami karena fakta yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Begitu juga kemudian al-ta'rif itu kadangkala juga bermakna hakikat yang bertujuan lil istighraq. Artinya memasang al-ta'rif itu dalam kerangka memaknai menyeluruh. Nah, ada menyeluruh dengan mempertimbangkan afrod, hakikatun min haitsuhiya. Jadi untuk membedakan secara jelas terhadap objek yang sedang dibahas, seperti ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Jadi pembedaan antara laki-laki dan perempuan, hakikat secara umum dengan mempertimbangkan afrodnya, individu. Kemudian ada yang hakikat tapi tidak mempertimbangkan pada afrodnya. Inilah yang kemudian menyebutkan yang istighraq, keseluruhan. Jadi innal insana, jadi seluruh manusia tanpa terkecuali. Jadi ketika berbicara innal insana adalah seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu pasti ada yang baik dan yang buruk, maka kemudian di istisna, dikoser dengan menggunakan illah. Artinya adalah seluruh manusia dalam keadaan rugi pada hakikatnya. Tapi kemudian karena ada manusia yang memiliki karakter seperti malaikat, maka kemudian illah, ada koser. Inilah yang kemudian istighraq tapi kemudian dikoser. Kemudian ada yang istighraq hakiki, artinya tidak ada koser sama sekali. Yakni ketika kita mensifati Allah alimul ghaibi, ini kita mensifati Allah, maka ketika mensifati Allah maka bisa istighraq hakiki, karena tidak ada celah sedikit pun. Beda ketika tadi mensifati makhluk, seluruh manusia adalah merugi. Karena yang disifati makhluk, maka pasti tidak seluruh manusia merugi. Kenapa? Karena dikoser dengan illah. Kemudian yang selanjutnya adalah istighraq urfi. Istighraq urfi itu melihat sekian komunitas, sebagian besar komunitas. Contohnya adalah
seluruh penduduk Indonesia adalah petani. Maka bahasa ini adalah tidak bisa istighraq seluruh dunia, tapi hanya dibatasi komunitas atau satu tempat tertentu. Beda yang tadi loh. Kalau yang tadi innal insana itu istighraq menyeluruh, tapi tidak bisa. Kenapa? Ketika melihat ini khitabnya kepada manusia, maka tetap dikoser sama Allah. Beda ketika menerangkan tentang sifat Allah alimul ghaibi, maka hakiki seluruh. Oke. Nah, beda dengan yang urfi. Yang urfi itu ada komunitas lah, seperti penduduk Indonesia petani, seluruh penduduk Indonesia nelayan, maka itu bisa kita pilih berdasarkan tempatnya. Tapi ketika innal insana seluruh manusia, tidak berdasarkan tempat, tidak berdasarkan keyakinan, makanya kemudian dikoser dengan illal ladzina amanu. Kemudian ada lagi al masuk kepada isim mufrad tapi bimakna jamak, atau al masuk kepada jamak tapi maknanya mufrad, dan seterusnya. Silakan direview kembali buku yang kalian miliki. Untuk berikutnya adalah musnad ilaih dengan menggunakan idhofah. Wa bi idhofatin li hasrin wa ikhtisarin tasrifin awwalin wasanin wa ikhtiqarin takafuin samatin ikhfa'i wa hassin aw majazin istihza'i. Wa bi idhofatin lan mudhofil musnad ilaih kelawan idhofah. Musnad ilaih kelawan idhofah iku li hasrin krono lihasrin krono menyeluruh, atau apa ya, mencakup semua afrod. Mencakup semua afrod itu ya iyalah menyeluruh, nanti diterangkan. Wahtisorin lan ngringkes. Wahtisorin lan ngringkes. Tasrifin memuliakan. Tasrifi awalin memuliakan mudhof. Wasanin lan mulyakno mudhof ilaih. Wahtiqorin lan menghina. Selalu ada, makanya hati-hati. Setiap kalam pasti bisa menghina dan juga memuja, memuji. Maka harus hati-hati. Makanya aku dhewe kowe ngomong kaya apa wis tak anggap santai saja. Satakafuin wahtiqorin takafuin. Kalau yang tadi menghina mudhof, kemudian takafuin menghina mudhof ilaih. Samatin menghina mudhof dan mudhof ilaih. Jadi barang bersamaan. Bersamaan menghina secara bersama-sama. Ada yang menghina secara sendiri-sendiri. Menghina mudhof tok, menghina mudhof ilaih. Kemudian bisa jadi satu kalimat itu menghina kedua-duanya. Yes, nanti saya jelaskan. Ikhfa'in. Fa'in, apa ikhfa ini? Nek maknane tajwid apa ikhfa? Menyamarkan ya? Samar. Sadiquka taghayyara haluhu. Sebentar. Saya ulang. Lihasrin. Membatasi makna. Beda banget ternyata. Saya tadi sebenarnya juga agak ragu ketika bermakna membatasi makna. Membatasi makna. Wes.
Takafuin menyamakan mudhof dan mudhof ilaih. Menyamakan, menganggap sama. Menganggap sama. Saamatin atau samatin merasa bosan. Bosan. Saamatin merasa bosan. Makanya saya tadi mencari. Nah, ini loh baru ikhfain merahasiakan. Saamatin bosan, merasa bosan. Merahasiakan. Nah, baru pas. Ya, baru pas. Ikhfain. Menganggap sama. Takafuin menganggap sama. Samatin bosen. Takafuin menganggap sama. Samatin merasa bosan. Ikhfain merahasiakan atau menyamarkan. Kemudian hasin. Hasin. Memotivasi. Itu kalau bahasa kitab itu gegerei gitu ya. Hisin, gegerei. Kalau dimaknani itu bisa memotivasi, mendorong. Ya, daripada dimaknani aneh-aneh kowe ora paham. Ya kan? Au majazin. Au majazin. Idhofah majazi. Istihzain menertawakan. Idhofah majazi. Menertawakan. Istihzain menertawakan. Yang pertama hasr, hasr ini membatasi, pembatasan. Ya. Membatasi atau pembatasan. Ahlullahi sakinuna tahta majaril aqdar. Ahlullahi utawi kawulane Allah. Ahlullahi utai kawulane Allah iku sakinuna padha ngrasa anteng. Tenang, iku sakinuna tenang. Tahta majaril aqdari ing dalem ning sore takdire Allah. Jadi orang yang sudah merasa menjadi hamba Allah tak pernah punya rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Loh Pak, saya itu juga hambanya Allah loh. Tapi kok nggak punya rasa tenang? Nggak, kadangkala kita itu menjadi hambane duit. Jadi ketika ditinggal duit menjadi marah. Tapi kalau kalau manusia merasa hambanya Allah, dia tidak akan pernah merasa ditinggal Allah. Gitu loh. Karena tidak pernah ditinggal Allah, maka duitnya datang lancar. Kalau kita enggak, dibalik. Karena menjadi hambanya duit, suatu saat duit ini jalan-jalan dan meninggalkan dirimu. Karena kita menghamba kepada duit, Allah pun bilang gini, kamu kan hambanya duit, kenapa mintanya ke saya? Ya kan? Lah sekarang duitnya lagi jalan-jalan kok, ya jauh dari dirimu. Kalau kamu dekat dengan saya, maka duit tak stop. Hei duit, kamu jangan jauh-jauh dari dia, karena dia adalah hamba kesayanganku. Karena duit itu hambanya Allah juga, maka duit tidak bisa berkata,
Ya Allah, saya nggak akan kemana-mana, akan saya tunggui dia. Tapi kalau kita berhamba kepada duit, beda lagi. Tuhan akan bilang, karena kamu menghamba duit, maka duit tidak akan pernah saya perintahkan untuk berdiam diri di situ. Terserah duit mau lari kemana, loh gitu. Paham? Maka, ya nanti keterangannya belakangan aja. Yang kedua, ikhtisar. Kalau tadi pembatasan, kalau ini meringkas. Sajane meh mirip lah, ikhtisar sama hasar itu hampir mirip. Contohnya apa? Hawaya ma'arrok bil yamanina mus'idu janibun wajusmani bimakkata musakun. Apa ini mananya nih? Sebentar. Hawaya utawi kekasih ingsun ma'arrok bil yamani sartane apa itu? Rombongan pedagang Yaman bersama rombongan pedagang Yaman iku mus'idun wis padha budal. Kumus idun wis padha budal. Dari kata soada. Soada itu naik. Naik saada. Wah, beri iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Naik sak kota. Saada kan sak kota. Oke, lanjut. Mus'idun padha budal. Janibun wajusmani menengo. Wajusmani utawi raga ingsun. Wajusmani iku mus'idun janibun wis ngono ae kae iku. Wajusmani utawi raga ingsun bimakkata ing dalam negara Mekah iku musikun terikat atau terpenjara, terikat. Sebenarnya musikun itu bukan terikat, tapi diberatkan, digandoli karo perkara abot. Iku musikun terpenjara atau terikat. Jadi, yes. Litasrifil awal memuliakan mudhof. Ummatu Muhammadin utawi ummate Kanjeng Nabi Muhammad iku marhumatun. Apa marhumah? Iku marhumatun disayang. Allahummarham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma sallim ummata Muhammad. Litasrifis sani memuliakan mudhof ilaih. Nabiyuna Muhammadun, nabiyuna utawi nabi kita. Rupane Muhammadun, Nabi Muhammad iku afdhalul anami, luweh utamane manungsa. Yes. Nomor 5 litakafu menyamakan. Ya, tadi takafu menyamakan ya. Takafu menyamakan. Ya kalau takafu kudune kan nge-ikhtiqar dulu. Takafu menyamakan ulamaul baladi utawi pimpinan atau ulama negara ini iku hadaru padha rawuh. Nah, padha rawuh. Takafu menyamakan mudhof dan mudhof ilaih. Sudah?
Nomor 6, lihtiqaril awali, menghina mudhof. Ya, ihtiqar. Ihtiqar, menghina atau meremehkan mudhof. Waladu hujamin hadirun. Apa rek waladu hujamin? Kalau di contoh saya itu waladul bakhil hadirun. Ada diganti Pak? Ya, diganti. Waladul bakhil utawi anake wong medhit iku hadirun teka. Ini yang menghina menghina mudhof. Waladun, jadi yang dihina adalah anakku, anak wong pawet mau didik kok mau ancene anak wong medawit. Medit tok nyantai ya. Medit tok nyantai, saya kok bala kowe medawit. Lanjut. Wahtiqarisani, menghina mudhof ilaih. Menghina mudhof ilaih. Ahukal laimun. Laimun itu apa kemarin? Lupa saya. Ahukal laim utawi dulur sira kang ala hadirun teko. Itu tekek Pak ya. Persis arek lagi kepingin. Kayaknya temanmu yang hari ini ada di kelas ini kayaknya berbunga-bunga. Jadi berikutnya adalah sa'amah merasa bosan. Ahlul baladi hadirun, penduduk negara, penduduk desa datang. Maaf, ini kalau dipraktekkan ini begini. Wong monggo teko kabeh. Artinya apa? Enggak menggunakan personal. Maka ketika saya tidak menyebutkan nama-nama kalian itu bisa jadi karena juga seperti bosan kalian. Loh, enggak, kalau kita kaji dari sudut ilmu balaghah. Lah, apa sih Pak Usman kok enggak pernah memanggil nama-nama kita kan gitu. Loh, enggak, bisa jadi tujuannya ini. Tapi bisa jadi yang kemarin musnad ilaih tidak menggunakan alam asmo, tapi isyarat. Itu pun bisa bermakna li ta'zim kan? Tak mampu aku sebut namamu. Loh, itu kan ta'zim, ya kan? Maka hati-hati kalau bicara dengan siapapun tuh jangan mudah terbawa emosi. Lanjut. Membosankan sudah ya. Menyembunyikan musnad ilaih, ikhfa. Sahibuka atau di mana Pak? Sodikuka utawi konco siro. Sodikuka, ini di sodikuka itu yang posisinya mudhof dan mudhof ilaih. Sodiknya adalah mudhof, kaf dhamirnya adalah berposisi mudhof ilaih. Sodikuka utawi dulur siro konco siro iku taghayyara berubah apa haluhu tingkai sodik. Sodik berubah. Koncomu kok berubah ya koncomu. Nah, kata koncomu berubah itu kan mesti berpikir koncomu sing ndi, koncoku sak menukane lho. Jiro lu akeh. Ya koncomu sing iko, sing kae rembulane. Ade sawang ko awe. Saya kan juga pengen menghibur ada yang ada di sana. Saya lihat wajah-wajahnya mau menangis semua itu. Saya mendengarkan dulu. Ayo besok ada gelombang ke-6. Enggak ada, Bapak. Yang isi cuma 30, Bapak.
Kalau mau di rumah saya tak buka terus. Kalau ndak bisa balik ke pondokmu, silakan balik ke pondok saya. Gratis. Saya punya santri banyak sekali. Per 3 bulan lulus. Saya lanjut. Eva menyamarkan. Lil hasi alal ikram, memberikan motivasi. Memberikan motivasi atau loh, kok jauh, memotivasi pendengar atau mukhatab, memotivasi mukhatab. Sodikuka ata ilaika, temanmu akan datang padamu, atau temanmu telah datang padamu. Kowe kulo lapo lak ngono dadi wong kok sedih-sedih. Bukankah pacarmu telah datang padamu? Lah pacarmu itu kan berarti mudhofil ya kan? Ya. Terbentuk dari isim dhohir dan isim dhamir, pacarmu kan gitu. Habi buka. Nah, itu kan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Kenapa kamu bingung sedangkan pacarmu ada di sampingmu? Gimana aku tidak bingung, pacarku ada di sampingku, malah aku nggak bisa melirik padamu. Aduh Gusti. Gak paham ngarep pondok kan suci-suci. Apa meneng kalau kamera ini saya balik, oh Dila mencucat. Makanya yang ada di rumah secepatnya kembali. Lil majazi, karena majas. Wala ni'ma darul muttaqin. Wala nikma lan iku sak bagus-baguse panggonan. Ai al jannah wis. Entah gimana kalau kita berbicara jannah itu kok mesti menyenangkan gitu loh. Wala nikma lan iku sak bagus-baguse ai al jannah iku darul muttaqina utawi desone wong-wong takwa. Nah, darul muttaqina utawi desone wong ahli takwa. Lah darul muttaqin itu majazi. Darul muttaqin itu majazi. Kenapa? Mosok Pak jangan awake dikumpul neng desa. Omah ya biasa, ndak maksudnya darul muttaqin itu ya ai al jannah. Nah, darul muttaqin itu sendiri bukan kemudian sebuah tempat yang hanya dihuni oleh orang-orang yang bertakwa, tapi di sana ada bidadari, ada malaikat yang ganteng-ganteng, bidadari yang cantik-cantik. Mungkin enggak tahu ini potongan-potongan yang ada di sana apa enggak, saya enggak tahu. Alhamdulillah, hamdan syukran laka ya Allah. Ngomongnya sih ya Allah, tak dengarkan sih. Jangan terlalu menggunakan balaghah dalam perspektif negatif. Gunakan balaghah dalam perspektif positif supaya kita nggak bisa marah. Taunya kita tertawa saja. Lanjut yang terakhir, istihza, menertawakan. Menertawakan. Iqta'uka jazilun. Oh, abidul asnam. Abidul asnam jauhe hamba-hambane berhala. Abidul asnami utawi wong-wong kang nyembah berhala iku jauh. Hati-hati loh, jauh loh, bukan ada tanda petiknya. Iku jauh. Enggak ada nun matinya itu. Iku jauh padha teka sapa? Abidul asnam. Jadi abidul asnam itu diucapkan dalam kerangka menertawakan. Kenapa kok menertawakan? Iyalah, wong wis ro watu kok ya sih.
ko. Cara bahasa kalau kita buat contoh ini. Ko, wong linglung teko. Wong linglung teko. Ini biasanya tidak. Ceklane duit tapi bingung. Oke. Paham ya? Jadi bicara seperti itu dalam kerangka untuk menertawakan. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Bagi anak-anak yang nggak paham atau kurang paham bisa berkomen atau langsung WA. Kalau kamu keberatan komen atau kamu takut saya dapat uang, ya silakan WA saja. Supaya karena yang jelas YouTube saya bukan untuk mencari uang tapi untuk mempelajari orang-orang yang pengen pinter. Itu aja. Jadi maaf, saya bukan pengemis subscribe dan juga bukan pengemis komen. Saya hanya pengemis wa ma min ajrin in ajriya illa Allah. Jadi komen dan subscribe-mu tidak akan pernah menghentikan saya untuk meneruskan channel ini. Padahal sungguh-sungguh. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu di minggu depan. Jangan lupa ingat doa, ingat pesan ibu, belajar yang sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.